Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan, dan yang kami sembah. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus untuk menjamah setiap hati jemaat Tuhan Yesus. Kami minta Engkau hadir Tuhan di tempat ini untuk mengurapi setiap kami Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia beri
So kind,
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat GSJA Kasih Kristus, kembali kita beribadah pada pagi hari ini dengan situasi yang masih pandemi COVID-19, dan kita sudah masuk di bulan Desember, masa-masa orang Kristen merayakan Natal. Dan khusus untuk tahun ini kita merayakan Natal dengan situasi yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gembala dan kepada gereja yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Kristus. Saya akan memberikan sebuah tema untuk firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tugas mulia. Diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing pada kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Nats yang sudah kita baca itu bercerita sudah seputaran Natal, sudah pada musim-musim Natal, di mana kita tahu bahwa malaikat mengunjungi Maria dalam percakapan yang sudah kita membaca tadi. Dan kita tahu bahwa Maria sejak dia menerima suara Tuhan, sejak dia mengalami peristiwa yang sudah kita baca tadi, sampai Yesus lahir, sampai Yesus berkarya mengadakan mujizat, sampai Yesus mati di Golgota, sampai Yesus kembali ke sorga, kita tidak menemukan satu kelemahan, satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Maria sebagai ibu yang melahirkan Yesus secara jasmani. Artinya Maria berhasil menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu melahirkan Yesus secara daging dan mengurusnya, memeliharanya layaknya manusia biasa, sampai pada akhirnya Maria tidak kita temukan melakukan sebuah kesalahan atau penyimpangan dari tugas yang diberikan oleh Tuhan tersebut.
Padahal ketika Maria menerima suara itu, kita melihat sampai di Lukas pasal yang kedua, Matius pasal yang pertama, bahkan semua kisah tentang Yesus, kita melihat dan kita bisa bayangkan seorang gadis perawan yang akan mengandung, yang akan selama 9 bulan dia akan mengandung, lalu akan melahirkan, padahal dia belum bersuami. Dia pasti dibully, dia pasti tertekan secara sosial dengan masyarakat, bahkan dia akan kehilangan rasa nyamannya yang harusnya dia bisa bepergian kemana-mana. Dia yang harusnya tidak menahan malu, harus dia dituduh, dia harus malu secara manusia. Tetapi semuanya dilewati oleh Maria sampai Yesus lahir, sampai Yesus kembali ke surga nantinya. Tetap Maria menunjukkan satu tugas yang sangat baik. Karena apa? Maria melakukan beberapa hal seperti yang akan kita dengarkan berikut. Itu sebabnya saya memberikan judul tugas mulia. Tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria. Mengapa disebut mulia, Bapak Ibu dan Saudara? Mengapa disebut mulia? Mengapa disebut tidak tugas berat, atau mengapa tidak disebut tugas yang membutuhkan pengorbanan, tapi saya menyebutnya sebagai tugas mulia? Karena apa? Karena tugas itu datang dari Tuhan yang Maha Mulia. Karena tugas itu datang dari Tuhan yang Maha Mulia, karena tugas itu datang dari pemilik segala sesuatu, karena tugas itu berdampak kepada seluruh dunia, menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan sebagainya. Karena itu saya menyebutnya tugas mulia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk ke 3 poin penting. Mengapa Maria berhasil mengapa Maria berhasil menuntaskan tugas mulia yang diberikan Tuhan kepadanya. Apa itu tugas mulia? Menghadirkan Yesus dengan cara terlebih dahulu mengandungnya walaupun dia belum bersuami, dan dia melahirkannya, merawatnya layaknya seorang ibu, dan sampai pada Yesus kembali ke surga setelah kematian dan kebangkitannya. Bapak, Ibu dan Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa kita juga Tuhan berikan tugas mulia? Nanti kita masuk di bagian aplikasi. Tetapi kita masuk dulu kepada 3 poin berikut. Mengapa Maria berhasil menjalankan tugas mulia? Yang pertama, karena Maria melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Mengapa dia berhasil menjalankan tugas mulia itu? Yaitu tugas yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan penyangkalan diri, yang membutuhkan pikul salib, yang menghilangkan hak dan sebagainya, yang harus menahan diri. Mengapa Maria berhasil menjalankan tugas mulia itu? Karena dia melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya malaikat itu kan berkata bahwa dikatakan di ayat yang ke-28, kata malaikat itu, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Artinya walaupun malaikat itu datang dengan sebuah pesan yang berat yang akan diterima oleh Maria, tapi malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Dan Maria mengaminkan itu setelah percakapan selesai. Lalu Maria menjalankannya. Itulah sebabnya kita katakan bahwa Maria berhasil menjalankan tugas mulia itu karena dia melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Tuhan yang Maha Mulia itulah yang memberikan tugas tersebut, dan tugas itu berdampak bagi seluruh dunia. Dikatakan di kitab Lukas, ketika malaikat Tuhan juga datang mengunjungi bala tentara surga, datang kepada para malaikat, dikatakan, "Jangan takut, sesungguhnya
aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kata seluruh bangsa. Itulah makanya disebut, saya katakan tadi, ini sebuah tugas mulia karena berdampak bagi seluruh bangsa, siapapun yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kelak. Nah, itu juga yang menyebabkan bahwa kita sebagai orang yang tahu bahwa itu tugas mulia yang berdampak kepada seluruh bangsa, bahkan berdampak kepada kekekalan. Makanya dikatakan di Markus pasal yang ke-16 ayat 15 juga, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ada kata-kata seluruh dunia. Nah, tugas mulia ini dia berdampak kepada seluruh bangsa, berdampak kepada kekekalan. Bukan hanya tugas satu hari, bukan hanya tugas satu minggu lalu hilang lenyap jejaknya entah di mana, atau dampaknya seperti kita makan nasi, kenyang sebentar, lalu beberapa jam kemudian lapar. Tetapi sesuatu yang diterima oleh Maria itu berdampak kekal. Karena dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan dan dia mendapat kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 3:16, Kisah Rasul 4:12, Yohanes 10 ayat 28 dan seterusnya. Nah, tugas mulia itu dipandang oleh Maria, diterima oleh Maria sebagai sebuah kasih karunia, bukan sebagai sebuah beban, bukan sebagai sebuah hukuman, bukan sebagai sebuah penderitaan, karena dia akan mengandung tanpa suami, karena dia akan mengandung 9 bulan, hidupnya terbatas, hidupnya tidak lagi sebebas sebelumnya sebagai layaknya seorang gadis, tetapi dia melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Jemaat yang terkasih, jika engkau dan saya melihat sebuah tugas dari Tuhan adalah sebuah kasih karunia, maka kita akan berbangga atasnya dan kita akan terus menjalaninya dengan sukacita, walaupun tanpa rupiah, walaupun penuh pengorbanan. Bahkan mungkin kita akan dibully di dalamnya, bahkan mungkin kita akan seperti direpotkan di dalamnya. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah kasih karunia, maka kita akan memenuhinya sampai tuntas dengan luar biasa. Saya mau cerita kesaksian dalam minggu ini. Pada hari Kamis kemarin, seperti biasa, mungkin jemaat juga sudah banyak yang tahu kalau saya dan teman-teman aktif melayani warga binaan di lapas di penjara itu. Tetapi saya secara pribadi tanpa merasa lebih berjasa, memang ada sebuah panggilan di hati saya untuk peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung atau yang sedang membutuhkan uluran tangan menolong orang untuk dia maju dalam hidupnya. Dalam bentuk apapun yang saya bisa lakukan, biasanya saya tergerak dan mau melakukannya, dan saya menganggapnya sebagai sebuah kasih karunia. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, belum tentu misalnya saya membantu uang, itu uang saya, tidak. Tetapi hidup kita biasanya saya menggandeng beberapa orang yang bisa kerjasama, ya kan? Entah itu mengkuliahkan mahasiswa di sekolah Alkitab, entah itu melayani orang-orang yang membutuhkan. Tidak selalu uang saya, tidak selalu tenaga saya, tapi potensi saya, pikiran, perasaan, tenaga, apapun, karena memang Tuhan katakan demikian, bahwa kita melayani sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ceritanya Bapak, Ibu, dan Saudara, hari Kamis kemarin bebaslah satu orang dari warga binaan itu, di mana dia adalah orang Medan, Batak Karo, marga Kembaran. Beberapa minggu sebelumnya dia sudah menghubungi saya dengan HP yang berbeda-beda. Maklum di penjara itu, ya, siapa yang pas ada HP bisa dihubungi. Dia catat terus nomor HP saya supaya bisa hubungi. Dia katakan, Pak Pendeta, kemungkinan saya akan keluar, tapi saya tidak punya uang 1 rupiah pun untuk kembali ke Medan. Saya tidak bisa membayar apapun untuk setelah keluar, entah itu makan saya di jalan, entah ongkos, entah apapun, semuanya itu saya tidak punya apa-apa. Lalu saya katakan, Pak, yang penting tanggalnya jelas,
katakan saja, sampaikan saja, nanti kami dari gereja akan memenuhinya. Dia bilang terima kasih, termasuk persiapan demi persiapan. Tetapi masalahnya memang kalau di penjara itu tidak bisa kita misalnya berkata 3 hari lagi, 4 hari lagi, itu nggak bisa. Kadang 20 menit lagi keluar, saudara, ya kan? Termasuk ada satu orang juga yang dikatakan pindah ke Nusa Kambangan. Karena saya tahunya renungan harian yang biasa saya kirim tidak lagi nyampe, ternyata dia sudah di Nusa Kambangan. Saya tanya kawannya, sejak kapan dia di Nusa Kambangan? Itu tiba-tiba saja, pokoknya ditarik, disuruh keluar dari kamarnya, ya suruh masuk mobil, dalam waktu sekian waktu langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Jadi tidak bisa terencana. Nah, kembali kepada kesaksian yang tadi, akhirnya hari Kamis kemarin dikatakan bahwa jam sekian, jam 10 saya akan diantar ke Bapas di Kapten Rifai, lalu dari situ ya ke Medan. Tapi dia belum punya apa-apa, tidak punya ongkos, tidak punya apa-apa. Lalu saya bergerak untuk membelikan dia tiket bis. Terus ada pendeta kita juga dari gereja kita juga langsung nangkap, langsung berkata berapa biayanya, apa semua ini, langsung dia bantu dari sisi keuangan. Akhirnya tiketnya dapat, uang makannya dapat, bahkan semuanya dapat. Bahkan kita siapkan dia roti, minuman, dan beberapa baju. Ya saya kasih juga parfum, karena pikiran saya keluar dari penjara itu mungkin dia busuk-busuk apa segala macam. Semuanya kita sudah siapkan. Nah saudara, anehnya saudara, ya saya coba bagikan share situasi itu supaya siapapun mungkin bisa membantu kepada beberapa orang. Tapi sangat sedikit responnya orang, karena memang bahwa itu tidak keren. Melayani orang penjara itu tidak keren. Di situ tidak ada rupiah yang kita terima. Di situ kita tidak tampil berkhotbah gagah lalu diacungin jempol sama orang-orang. Yang ada di situ hanya pengorbanan, hanya penyangkalan diri, hanya sesuatu yang tidak menguntungkan secara fisik. Tapi kembali kepada yang tadi. Terus teman saya kantor berkata, dia bilang, Pak Luhut kan lagi sibuk sekali. Ini bulan Desember, proses anggaran di kantor begitu merepotkan. Tetapi kembali kepada yang tadi, bahwa saya melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Bagaimana bisa melakukan tugas menolong orang yang sedang sangat membutuhkan, apalagi orang yang sedang memiliki uang 0 rupiah dan tidak punya keluarga satu orang pun di Palembang ini, padahal dia keluar bebas dari penjara dan tidak ada yang menolong untuk kembali ke Medan. Saya pikir ketika saya memberikan hidup saya untuk Tuhan panggil saya untuk menolong dia, itu adalah sebuah kasih karunia. Kalau tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya melakukannya mungkin setengah-setengah hati, atau sambil marah-marah, atau sambil berdosa, saudara-saudara, entah dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Tetapi seperti Maria, karena melihatnya sebagai sebuah kasih karunia dari Tuhan, maka dilakukannya dengan sukacita, dengan ucapan syukur dalam hatinya, karena dilihat sebagai kasih karunia. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena itu aplikasinya bagi kita untuk poin pertama ini. Kalau kita merasa menerima tugas yang mulia dari Tuhan, yaitu menghadirkan Tuhan, Yesus bukan lagi seperti Maria yang melahirkannya secara fisik, tetapi menghadirkannya di hidup orang-orang yang belum percaya Tuhan dengan cara bersaksi, menginvestasikan nilai-nilai firman Tuhan, memuridkannya, menjangkaunya. Dan di situ kita butuh tenaga, di situ pelayanan itu membutuhkan uang, membutuhkan belas kasihan, dan kita memberikan hidup kita kepada orang tersebut. Lihatlah tugas itu sebagai sebuah kasih karunia. Amin. Mengapa orang tidak bisa setia? Karena tidak melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Dia melihatnya hanya seperti sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang mengganggu rasa nyamannya, sehingga
tugas itu berhenti di tengah jalan. Jadi tidak heran ada orang-orang yang biasa worship leader, yang biasa singer, yang biasa kunjungan, tapi sekian bulan kemudian dia tidak lagi melakukan itu. Ada yang biasanya suka bersaksi, suka memberi, suka menolong, suka jiwa sosialnya tinggi, peduli kepada orang-orang yang belum percaya, tapi sekarang tidak melakukannya lagi. Karena apa? Bahwa tugas yang sedang dia lakukan waktu itu bukan dilihatnya sebagai sebuah kasih karunia dari Tuhan. Itu dilihatnya sebagai sebuah mungkin ajang penampilan, atau mungkin dia melihatnya sebagai sesuatu tugas rutinitas yang agamawi. Tapi mari belajar dari Maria. Maria melihat tugas melahirkan Yesus yang membutuhkan pengorbanan besar itu sebuah kasih karunia dari Tuhan. Ada 2 kali disebut dalam pembacaan kita tadi tentang kasih karunia. Di ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu di ayat 30 dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas menghadirkan Yesus dalam hidup orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau hidup siapapun juga, memang itu tugas yang sangat berat. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai sebuah kasih karunia dari Tuhan, mungkin kita hanya tamat SD, mungkin kita dari keturunan orang miskin, mungkin kita tidak terkenal secara kualitas di mata masyarakat, tapi Tuhan memilih kita, memakai kita, mempercayakan tugas berat itu. Artinya kita sedang menerima kasih karunia dari Tuhan. Jangan artikan kasih karunia itu hanya uang banyak, terus sesuatu yang menyenangkan secara fisik, tapi tugas untuk menghadirkan Yesus dalam dunia ini, dalam hidup orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, sehingga Maria berhasil menjalankan tugas mulia yang saya katakan tadi, bahwa Maria melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Amin. Yang kedua, Maria menjalaninya dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan manusia, bukan karena pintar-pintar dan hebatnya. Dikatakan dalam pembacaan kita itu ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saudara-saudara, kalau kita menjalani sebuah tugas dengan kekuatan daging, kemampuan, kehebatan, kepintaran kita, biasanya kita ada kejenuhan, ya kan? Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mengalami kejenuhan, apalagi kalau kita biasanya mengandalkan kemampuan kita. Bernyanyi biasa saja kok, saya worship leader, ya sudah lagu ini, habis ini. Terus saya sebagai pendeta yang berkhotbah, kapan saja tinggal siapkan begini. Saya sebagai berdoa pun ya tinggal pokoknya doakan begini. Semua dilakukan dengan pintarnya, semua dilakukan dengan akal budi semata-mata, dengan pikiran manusia biasa. Akhirnya yang ada kejenuhan, akhirnya ada ketidaknyamanan, tidak damai sejahtera, tidak merasakan urapan Tuhan. Dan bahayanya lagi, tugas yang sedang dijalankan tidak tuntas sampai pada akhirnya. Maria berhasil menjalankan tugas mulia tersebut karena Maria menjalaninya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan bahwa kita tahu sebuah karya di luar kemampuan akal manusia untuk menghadirkan Yesus yang adalah juru selamat dunia, bukan juru selamat satu suku, bukan juru selamat satu pribadi, tapi juru selamat dunia, adalah sebuah karya di luar kemampuan akal manusia. Dan yang maha tahu tentang semuanya itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena itulah Maria sadar bahwa dia manusia biasa, bahwa dia gadis biasa, dia layaknya manusia biasa, yang kemampuannya sangat terbatas, yang kemampuannya sangat jauh di bawah standar. Dia bergantung kepada kuasa Roh Kudus, sehingga dia tidak berdosa, sehingga dia tidak mencari keuntungan, sehingga dia tidak menyombongkan diri, sehingga dia tidak
bermasalah di dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Padahal tantangannya banyak, padahal ujiannya besar, padahal pengorbanan yang dia berikan besar, padahal penyangkalan diri yang sangat besar dibutuhkan. Tapi Maria berhasil menjalankan tugas mulia itu karena dia menjalaninya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak persekutuan yang bubar, persekutuan gereja. Ada banyak gereja yang tutup. Ada banyak pelayan Tuhan yang ingin mengundurkan diri karena jenuh, karena sudah merasa tidak sanggup lagi, karena sudah tidak merasa damai lagi. Dan jawabannya adalah bahwa dia tidak menjalani pelayanannya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ya, barangkali motivasinya beda. Barangkali dia tidak tahu bahwa tugas yang sedang dia terima, tugas mulia, itu hanya sebuah tugas yang merepotkan, itu hanya sebuah tugas yang tidak begitu penting, sehingga dia menjalaninya dengan suka-sukanya saja. Tapi Maria dikatakan bahwa dia menjalaninya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sesuatu yang dijalani dengan kekuatan manusia itu sangat rentan dengan mendatangkan rasa capek, berdampak pada sakit, kejenuhan, artinya tidak setia sampai akhir. Coba kita mengingat bagaimana Tuhan membanggakan Rasul Paulus karena dia berhasil sampai garis finish. Lalu kita melihat bahwa orang Samaria yang menolong orang yang sedang jatuh ke tangan penyamun itu, menuntaskannya sampai selesai. Kita melihat Yesus yang dilahirkan ini juga di Filipi pasal yang kedua dikatakan dia sampai mati, taat sampai mati, dan tidak berubah setia sama sekali. Kenapa? Dia menjalaninya dengan kuasa yang Bapaknya berikan, dengan Tuhan berikan kepadanya sebagai manusia 100% pada waktu itu, di mana dia menjalaninya dengan sakit, dia menjalaninya dengan lapar, dia menjalaninya dengan penuh penderitaan. Tapi dia merasakan semuanya layaknya manusia merasakan penderitaan. Kalau dipukul sakit, kalau tidak makan lapar, semua dia alami karena dia menggantikan kita untuk menderita. Saudara, apa dikatakan firman Tuhan juga di kitab yang lain, bahwa memang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu bukan saja tidak tuntas sampai pada akhirnya, bukan saja Tuhan tidak dipermuliakan, tapi malah dikatakan terkutuk. Karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong yang menerima tugas mulia tapi menjalaninya dengan kekuatan sendiri. Tuhan tidak suka dengan embel-embel saya melayani Tuhan, tetapi dia menjalaninya dengan kepintarannya sendiri. Di situ dia mencuri kemuliaan Tuhan, di situ dia mengatur dengan segala kepintarannya dan tidak memberi ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya, menginspirasi, padahal dia tahu bahwa Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu maha kreatif, Roh Kudus itu mengurapi, Roh Kudus itu maha segala-galanya. Tuhan tidak dimuliakan hanya sekedar berkata, aku menjadi pelayan Tuhan, tapi kita menjalaninya dengan kekuatan diri sendiri. Karena bagi Tuhan yang terpenting bagaimana dia dipermuliakan oleh umat yang menerima tugas mulia darinya. Saudara, dikatakan oleh Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, lalu ia berbicara kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Poin kedua ini menunjukkan bahwa mengandalkan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menuntaskan tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas mulia menghadirkan Yesus dalam kehidupan dunia ini. Kalau berbicara tentang kehidupan dunia ini, itu berbicara tentang mereka yang belum bertobat, yang sudah bertobat supaya lebih lagi berbuat di hadapan Tuhan. Kalau saya biasanya selalu menyatakan, kebetulan di pos kami itu kami sebut dengan amanat agung, yaitu saya selalu menyatakan pelaku amanat agung. Pelaku amanat agung itu dia yang bersaksi, dia yang mengutus,
dia yang memuridkan, dia yang mendanai misi, dia yang memberi support, dia yang mendoakan. Semua saling bergandengan tangan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jalani sesuatu dengan kekuatan daging saja kalau kita menerima tugas mulia dari Tuhan. Kalau kita bersama Roh Tuhan, kalau urapan Tuhan yang kita andalkan, kuasa Tuhan yang kita andalkan, dan kemuliaan Tuhan yang kita tonjolkan, saya percaya kita bisa belajar seperti Maria yang tuntas sampai pada akhirnya menghadirkan juru selamat di dalam dunia ini. Itu poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu kita melihat poin yang terakhir, Saudara. Kalau yang pertama tadi, Maria melihatnya sebagai sebuah kasih karunia. Walaupun berat, walaupun secara daging dia dirugikan, tapi dia lihat ini kasih karunia Tuhan kepadaku. Dipercayakannya aku menghadirkan Yesus di dunia ini. Lalu yang kedua, tugas ini mulia, tugas ini berdampak besar sekali sampai kepada kekekalan, sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Tentu saja saya manusia biasa yang tidak ada apa-apanya ini tidak bisa melakukannya, dan dia mengandalkan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Tuhan dikatakan pada waktu itu. Karena Roh Kudus secara nyata disebut dengan Roh Kudus, belum pencurahan Roh Kudus, tetapi Roh Tuhan dikatakan pada ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, poin yang ketiga, mengapa Maria berhasil menjalankan tugas mulia tersebut? Maria menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dikatakan di bagian yang terakhir ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak orang yang aktif di dalam pelayanan, menjalankan tugas pemberitaan Injil, tapi tidak menyadari dirinya sebagai hamba. Dia menyadari dirinya sebagai tuan yang menuntut dilayani, yang menuntut hak berlebih. Tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa hamba itu dalam bahasa Yunani disebut dengan doulos atau keset, gitu kan, alas kaki. Itu tempat pembuangan yang kotor-kotor, membersihkan kaki kita sebelum kita masuk ke rumah, sebelum kita masuk ke sebuah ruangan bersih. Itu tempat pembuangannya. Artinya bahwa hamba itu sebenarnya hina dari secara status, tetapi mulia pekerjaannya di hadapan Tuhan. Hamba itu tidak punya hak untuk mengatur-ngatur dirinya seperti seorang asisten rumah tangga barangkali dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah instansi yang bekerja sebagai pembantu seperti itu, atau anggaplah asisten rumah tangga. Dia tidak punya hak di situ untuk mengatur-ngatur dirinya. Jam 3 saya mau shopping, jam 5 saya mau ke kolam renang, jam 8 saya mau ke tempat kebugaran dan sebagainya. Itu tidak bisa. Karena dia hidupnya, semua potensinya itu harus mengikuti, harus melakukan apa yang tuannya itu sudah tugaskan kepada dia. Jadi hamba itu hidup untuk tuannya. Saudara dan saya kalau merasa sebagai hamba Tuhan seperti Maria, maka hidup kita pun harusnya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Maria pun demikian. Maria pun menyadari bahwa dengan mengandung bayi Yesus 9 bulan, dengan melahirkan Yesus, nanti akan merawatnya, bayi seperti itu, hilanglah waktuku untuk bersenang-senang, hilanglah waktuku untuk menikmati keinginanku pribadi, hilanglah hidupku, hakku untuk menikmati apa yang sebelumnya mungkin sudah Maria rencanakan sebagai layaknya manusia biasa. Tetapi di akhir dari perikop itu, setelah ayat 26 sampai 37, lalu ayat 38 itu berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kadangkala Maria itu barangkali melihat, mungkin enggak,
aku belum bersuami, apa nanti kata orang, saya dibully, saya akan menderita, saya akan tidak nyaman. Tetapi ketika dia mendengar malaikat itu berkata, bahkan memberi contoh Elisabeth yang sudah lansia itu juga sedang mengandung, dan dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Walaupun aku manusia biasa, walaupun aku gadis polos biasa, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang mengaruniakan tugas itu kepadaku, kalau Tuhan yang mengurapiku dengan kuasa rohnya, Roh Kudus yang kudus itu yang mulia itu, sesungguhnya aku ini pasti dimampukan. Aku harus mau sesungguhnya hidupku untuk memenuhi kehendak Tuhan. Sesungguhnya hidupku untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Itulah makanya dikatakan oleh Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya melahirkan itu, mengandung dan mengalami semua prosesnya itu adalah kasih karunia. Dengan mengandalkan Roh Kudus, sesungguhnya aku bisa melakukannya karena pertolongan Roh Kudus. Aku ini hamba Tuhan. Hidupku menyenangkan hati Tuhan. Walaupun berat, tetapi aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Maria menyadari itu. Kalau dikatakan bahwa sadar akan sebagai hamba Tuhan, Maria akan beroleh kekuatan yang baru. Saudara pun demikian dan saya pun demikian. Ketika kita sadar menjalani sebuah tugas besar, tugas yang orang lain juga tidak begitu suka dengan tugas berat itu, tapi kita menyadari, oh iya, saya harus memilih mengikuti maunya Tuhan karena aku ini hambanya. Aku tidak punya hak untuk mengatur diriku dengan suka-sukaku, karena aku ada karena Tuhan dan tujuan hidupku menggenapi rencananya. Aku ini hamba Tuhan, hamba orang yang hidupnya untuk Tuhannya. Aku ini hamba Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuanku. Sama seperti Yesus, saudara, memberi teladan ketika nanti dia akan disalibkan. Dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seterusnya dikatakan bahkan dia taat sampai mati. Yesus mengambil rupa seorang hamba yang melayani, yang menjalankan perintah Bapaknya dengan taat dan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, siap sangkal diri dan pikul salib sampai mati sekalipun, disalibkan, disiksa. Yesus terbukti setia sampai akhirnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 poin penting ini hendaknya kita renungkan di masa-masa akhir zaman sekarang, masa-masa pandemi COVID-19 yang terus berlangsung sampai sekarang ini, bahkan angkanya naik terus seperti itu. Ketika Tuhan perintahkan kepada kita sebuah tugas mulia untuk menghadirkan Yesus di kehidupan mereka yang sedang putus asa, di kehidupan mereka yang sama sekali belum mendengar Yesus, di kehidupan mereka yang hidup di dalam keterikatan dosa, dalam lumpur-lumpur kelaliman, semuanya memang berat. Tetapi lihatlah tugas itu sebagai sebuah kasih karunia. Lihatlah dan jalanilah dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan sadarlah kalau tugas itu diberikan, artinya Tuhan melihat kita sebagai hambanya. Katakanlah kepadanya, aku ini hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya teringat dengan sebuah lagu. Saya sering sekali melihatnya di YouTube, mencarinya dan ketemu saudara-saudara. Tapi waktu saya dengan almarhum mentor saya orang Amerika, Pak Douglas, itu kami dengan beberapa orang yang dia mentor, kami di Malang, kami naik ke Gunung Bromo, kami membuat beberapa acara seperti itu. Lalu dengan beberapa orang itu, nyanyilah kami di lereng Gunung Bromo itu. Liriknya seperti ini. Dan lagu itu walaupun nggak tahu saya siapa penciptanya, tapi lagu itu sejak itu terus menjadi rema dalam hidup saya. Dikatakan seperti ini. Aku takkan melupakan
kasih setiamu, aku takkan meninggalkan panggilanmu Tuhan. Lalu dikatakan refnya, terlalu mulia, oh sungguh berharga. Dikatakan menjadi hamba yang setia, oh sungguh mulia. Nah, suaraku agak sedikit terganggu, saudara. Saya garis bawahi bahwa terlalu mulia dan sungguh berharga menjadi hamba yang setia, yaitu Tuhan. Oh, sungguh mulia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, saya dan teman-teman mungkin banyak hamba Tuhan berani bertahan sebagai hambanya, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan rupiah, sekalipun tidak sesuai dengan penghargaan yang diberikan oleh orang yang kita layani, tetapi karena tugas yang kita terima itu tugas mulia. Makanya saya sering katakan kepada orang yang bertanya kepada saya, kan PNS, ngapain lagi kamu repot jadi pendeta? Jadi PNS sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Saya katakan bahwa tugas mulia yang kuterima adalah menjadi hamba Tuhan. Bekerja di sekuler itu hanya menopang panggilan mulia yang saya dapatkan. Apa saja, kapan saja bisa berhenti, tetapi menjadi hamba Tuhan, menjalankan tugas mulia, tidak akan berhenti seumur hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masing-masing tahu dan berdoa, Tuhan, tugas mulia apa yang Engkau berikan kepadaku? Aku mau belajar seperti Maria, melihatnya sebagai sebuah kasih karunia, menjalaninya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan aku sadar kalau tugas itu diberikan karena aku adalah hamba Tuhan. Semuanya kita sama. Biarlah Tuhan dipermuliakan, dan pada musim Natal ini biarlah kita membuat sebuah respon yang luar biasa supaya tugas mulia tergenapi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat yang terkasih di GSJA Kasih Kristus, salam sehat. Sebagai warga gereja yang taat, tetap ikuti protokol kesehatan, dan yang terutama lagi, tetap taat dengan firman Tuhan, jalankan tugas mulia seperti Maria menjalaninya, hadirkan Yesus di kehidupan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat yang membuka hati, mengaminkan firman, dan memberikan hidupnya ingin meneladani Maria untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini yang masih di dalam kegelapan, yang masih hidup di dalam perbudakan dosa, yang belum memiliki keselamatan sekalipun Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Pakai kami semua untuk menjalankan tugas mulia itu dengan melihatnya sebagai sebuah kasih karunia bagi kami, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan kami sadar tugas berat itu karena Tuhan melihat kami sebagai hamba-Nya. Semua kami serahkan di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, khususnya pada masa-masa sekarang ini, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkat-Mu turunlah kepada seluruh jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, ini doa hamba-Mu, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, semuanya kami dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah ini kami kembali berterima kasih, bersyukur kepadamu atas ibadah yang sudah kami lakukan. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa, turunlah berkat-Mu kepada seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati presiden kami, memberkati seluruh aparat pemerintah, khususnya dalam menjalankan tugas untuk penanganan COVID-19 yang terus berlangsung sekarang ini. Situasi politik yang ada, kami berdoa kuasa-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami. Mampukan presiden kami, mampukan para pemimpin-pemimpin di tingkat daerah
untuk menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh gereja Tuhan dimanapun yang sedang beribadah, yang sedang merayakan Natal di tahun ini. Ada banyak orang berkata bahwa Natal tahun ini sangat berbeda, sangat tidak enak, tetapi kami berdoa supaya Natal tahun ini justru Tuhan lebih nyata berbicara di hati setiap umatmu, sadar akan makna Natal itu sendiri, dan setiap orang percaya bisa tetap bersuka cita karena Juru Selamat dunia telah nyata dalam hidupnya. Demikian juga ya Tuhan, organisasi kami GSJA di Indonesia, di Sumatera bagian selatan, di kota Palembang, bahkan gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Kristus yang ada di Palembang ini. Tuhan berkati, urapi hamba-Mu Pak Sisanto, keluarga dan seluruh sidang jemaat-Mu, tim yang melayani. Tuhanlah yang dipermuliakan dalam semuanya. Bersama Roh Kudus kami dimampukan untuk menggenapi tugas mulia. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam segala hal turun kepada jemaat-Mu. Berkat keuangan, sukacita, damai sejahtera, urapan, kuasa, dan keberhasilan dalam segala pemuritan dalam penjangkauan jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat kedua tangan kami dan seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus nyata atas kita semua di dalam melakukan kebenaran firman-Nya, hidup jadi saluran berkat sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.